Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-22 sesudah Pentakosta adalah memaknai hidup berdasarkan kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kesempatan yang baru adalah idaman setiap orang, terutama jika orang itu baru saja mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Seseorang selalu berharap bahwa ia mendapatkan kesempatan baru. Ia juga akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Tidak jarang seseorang berjanji pada Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun demikian, tidak jarang juga janji itu tidak tercapai. Itu adalah sifat manusia. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Nyonya Rosetti Christina Sylvia Pangabean Sipasulta. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Gita Bakti 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang murah hati, ketika kami melihat ke belakang perjalanan gerejamu, GPIB 72 tahun yang lalu, hal itu adalah nilai yang tertinggi, prestasi, sukacita yang pertama muncul dalam pikiran. Ya Tuhan, pada hari sukacita atas keberhasilan dan prestasi, kami ingin selalu mengatur Engkau agar kami tidak mengalami kegagalan. Kami menyesal atas kemarahan dan emosi yang kami lakukan kepada orang lain. Pada saat ini kami memohon ampun karena telah melukai hati orang lain. Kami mengakui bahwa terkadang kami membiarkan diri kami terbawa oleh pikiran jahat. Kami membiarkan konflik terjadi dan tidak bertindak dalam solidaritas. Pakailah gerejamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, agar tetap menjadi alat misimu di dunia ini. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama
Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta adalah dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat kekasih Tuhan, orang tua biasanya menasihatkan anaknya atau cucunya supaya sesibuk apapun hidup mereka, sekolah mereka, kerja mereka, Tuhan harus selalu diutamakan. Itu sering terdengar dari orang tua kita. Sepahit apapun, segetir apapun kehidupan yang dialami, Tuhan harus dipandang, Tuhan harus dinomorsatukan. Bahkan sesukses apapun, seberkelimpahan bagaimanapun hidup mereka, Tuhan juga yang harus dipandang, Tuhan juga yang harus diprioritaskan. Nasihat orang tua kepada anak cucu ini tentunya punya alasan, punya dasar. Kenapa orang tua menasihatkan anak dan cucu mereka? Orang tua mengharapkan supaya anak dan cucunya tetap dan selalu berjalan pada jalan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun memang ada juga kita mendengar ada anak-anak atau cucu yang tidak mau mendengarkan, menuruti nasihat orang tua, yang pada akhirnya bukan tidak mungkin membawa mereka pada kehidupan yang justru merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang tua, merugikan banyak orang. Tapi juga ketika kita melihat ada anak-anak atau cucu-cucu yang mengikuti dengan teliti, dengan baik, dengan tekun nasihat orang tua untuk menomorsatukan Tuhan, maka kita melihat ada banyak keberhasilan yang dialami oleh keturunan, oleh anak dan cucu. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini melalui Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan umat
supaya umat mengutamakan Tuhan. Dalam hal ini, umat Tuhan diperintahkan untuk membangun bait Allah. Ayat yang ke-8, kalau kita lanjut membaca bagian bacaan kita, dikatakan di ayat yang ke-8, bangunlah, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ini perintah Tuhan melalui Nabi Hagai supaya umat membangun rumah Tuhan yang sudah porak-poranda. Rumah Tuhan atau bait Allah pada waktu itu menjadi simbol kehadiran Allah bagi umat. Bait Allah bukan hanya menjadi simbol Allah hadir, tetapi bait Allah itu menjadi simbol keutuhan umat Tuhan sebagai umat ciptaan yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Maka seharusnya bait Allah itu harus jadi prioritas utama umat ketika mereka Tuhan pulangkan dari pembuangan untuk dibangun. Bait Allah itu harus pertama kali yang dipikirkan oleh umat untuk dibangun ketimbang membangun rumah mereka sendiri. Sebagaimana yang mereka lakukan ketika mereka Tuhan izinkan pulang ke Yerusalem dari pembuangan. Apa yang dilakukan umat dengan membangun lebih dahulu rumah tinggal mereka, kemudian ditegur Tuhan melalui Nabi Hagai. Tuhan menegur tindakan umat ini karena mereka bersikap cuek, karena mereka kurang memperhatikan bait Allah. Mereka mengatakan dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, sekarang belum tiba saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sehingga mereka melakukan pembangunan rumah mereka sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, salahkah mereka membangun rumah sendiri ketika keadaan sudah porak-poranda? Sama seperti sekarang ketika terjadi bencana, lalu kemudian rumah kita hancur karena longsor atau karena banjir. Apakah salah kalau kita kemudian membangun rumah kita? Tentunya manusia kita mengatakan tidak salah. Kita kan mau perbaiki rumah kita karena kita mau tinggal. Kalau tidak diperbaiki, kita tinggal di mana? Lalu kemudian apakah salah umat Tuhan berkata, sekarang belum tiba saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini yang diucapkan dalam teks bacaan kita menunjukkan bahwa umat pada saat itu lebih mengutamakan perbaikan rumah mereka sendiri, pembangunan rumah mereka sendiri ketimbang rumah atau bait Allah. Dalam hal ini mereka lebih mementingkan kehidupan diri sendiri daripada kehadiran Tuhan di tengah mereka. Mereka lebih memperhatikan diri mereka sendiri ketimbang kebersatuan umat, keutuhan umat melalui pembangunan kembali bait Allah. Dikatakan bahwa bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Bahwa ketika bait Allah itu dibangun, itu berarti Allah itu hadir dan dihadirkan. Bukan hanya Allah dihadir dan dihadirkan, tetapi umat yang porak-poranda akibat pembuangan karena dosa mereka juga menjadi bersatu dengan hadirnya atau dengan dibangunnya bait Allah. Tapi itu tidak mereka lakukan. Maka malah mereka mengatakan belum saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena itu melalui Nabi Hagai mereka diingatkan di ayat 6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya baca buat kita. Ayat 6 dikatakan bahwa kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bahwa ketika mereka mengutamakan hidup mereka, diri mereka, itu yang dibacakan di ayat-ayat 6, 9, sampai 10. Bahwa ketika kehidupan
mereka lebih diprioritaskan, rumah mereka lebih dipentingkan, maka mereka tidak mendapatkan lebih. Kebutuhan mereka tidak pernah tercukupi. Selalu saja ada kekurangan. Bahkan hasilnya bisa hilang. Dikatakan di ayat yang ke-9, aku menghembuskannya, Tuhan meniup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika umat menomorduakan Tuhan, dengan kata lain, berkatnya seret atau berkatnya tidak sebaik, tidak seluar biasa, tidak sespektakuler dengan ketika umat menomorsatukan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka kita tidak akan berjumpa dengan masalah, dengan persoalan hidup. Bukan demikian artinya, maksudnya. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, pasti kita akan berjumpa dengan persoalan dan juga tantangan. Namun ketika kita mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti beri jalan. Tuhan pasti menerangi hati batin kita dan juga kehidupan kita dengan kuasanya dan dengan kasihnya. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan, setiap tahapan hidup. Lewat persoalan, lewat kesesakan, kesukaran, termasuk juga keterbatasan kebutuhan sehari-hari. Tuhan cukupkan. Ketika kita prioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita hikmat untuk mampu memberi makna pada kehidupan yang Tuhan percayakan dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku, dalam teks bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini ada frasa di sana, perhatikanlah keadaanmu. Kalimat ini diulang sampai 2 kali, berarti ada penekanan yang luar biasa harus diperhatikan. Perhatikanlah keadaanmu. Mau mengingatkan umat bahwa ketika mereka berada di Mesir, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika mereka berada di pembuangan, Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Ibu Bapak bisa lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Bagaimana Tuhan menjaga umat ini ketika mereka di Mesir, di padang gurun, bahkan ketika mereka masuk di tanah Kanaan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan ketika mereka dibuang di Babel, Tuhan juga ada menyatakan pemeliharaannya. Konteks bacaan kita Hagai pada saat ini juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memulangkan mereka. Karena kasih Tuhan, maka Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan. Tuhan memulangkan mereka ke tempat mereka berasal, yaitu Yerusalem. Dan Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, hidup mereka tidak pernah berkekurangan, sekalipun kondisi sangat tidak memungkinkan. Hidup mereka selalu diberkati dan terberkati. Frasa perhatikanlah keadaanmu dengan kata lain mau mengatakan bahwa tidak sedikit pun umat itu diterlantarkan oleh Allah. Tidak ada saat yang mereka lalui yang tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak sedikit pun mereka kekurangan dalam kehidupan mereka, sebab Tuhan selalu mencukupkan dengan segala berkat-berkat-Nya. Frasa ini, perhatikanlah keadaanmu, juga mengandung arti memperhatikan langkah kaki, termasuk arah dan tujuan yang akan dicapai. Bahwa tujuan mereka dikembalikan oleh Allah dari tanah pembuangan ke tempat mereka di Yerusalem, supaya apa? Supaya mereka membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Sebab pembangunan bait Allah itu bukan sekedar pembangunan fisik yang mau dilihat, yang mau dititik beratkan, melainkan membangun kembali tatanan hidup beriman yang sejalan dengan rencana dan maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya damai yang sudah hilang karena disebabkan oleh dosa mereka bisa
mereka dapatkan kembali, bisa mereka rasakan kembali. Jadi pembangunan bait Allah itu bukan hanya sekedar fisik saja, bukan. Tetapi relasi umat dengan Tuhan yang sudah lama terporak-porandakan karena tindakan mereka bisa disatukan. Relasi satu dengan yang lain sesama manusia bisa melekat, bisa bersatu kembali. Itu tujuan mereka dipulangkan dari pembuangan. Supaya Tuhan dihadirkan dalam hidup pribadi mereka dan juga dalam hidup persekutuan umat yang sudah sempat hancur ketika mereka ada di pembuangan juga karena dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku, menghadirkan Tuhan dalam persekutuan hidup bersama bukan hanya bicara soal relasi saya dengan Tuhan, baca Alkitab, datang ke gereja, berdoa dan seterusnya dan sebagainya. Menghadirkan Tuhan dalam persekutuan hidup itu berarti kita bicara juga relasi antara manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam semesta. Bahwa ketika relasi dengan Tuhan baik, benar, akrab dan juga harmonis, maka bisa dapat dipastikan bahwa relasi kita dengan sesama, bahwa relasi kita dengan alam semesta pun akan menjadi baik, menjadi benar, menjadi akrab dan juga menjadi harmonis. Untuk itulah umat dipulangkan ke tempat mereka, dan untuk itulah tujuan yang sama untuk kita ketika kita dihadirkan di tempat kita masing-masing. Bukan saja membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, tetapi bagaimana kita membangun relasi dengan sesama dalam kehidupan di mana Tuhan hadirkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, memang tidak mudah bagi umat Tuhan pada saat itu ketika mereka dipulangkan ke tanah mereka sendiri yang tadinya memang mereka tinggal di Yerusalem, ya. Lalu kemudian mereka harus dibuang ke tanah pembuangan. Tidak mudah karena kenapa? Karena mereka harus melakukan penyesuaian yang di tanah di mana mereka sudah tinggalkan begitu lama ketika mereka berada di pembuangan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan politik dan juga dengan kehidupan ekonomi. Ketika mereka dikembalikan ke tempat mereka, tidak lantas hidup mereka normal seperti yang mereka harapkan atau yang mereka pikirkan. Tidak langsung hidup mereka menjadi enak, tidak langsung hidup mereka menjadi baik. Mereka juga harus berjuang, mereka harus memperjuangkan hidup supaya kebaikan hidup mereka bisa peroleh di tanah yang sudah mereka tinggalkan begitu lama. Mereka diingatkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sekalipun mereka akan berjumpa dengan ketidaknyamanan di tanah mereka sendiri, sekalipun mereka harus berjumpa dengan tantangan, tetapi lewat Nabi Hagai mereka diingatkan untuk tetap memprioritaskan Tuhan. Sama dengan nasihat para orang tua kepada anak dan cucunya, bahwa walaupun di depan sana, walaupun hidup ini tidak semudah, tidak seenak, tidak seindah dan juga tidak semanis yang mereka bayangkan sebagai anak, sebagai orang muda, ya. Sekalipun mereka harus berjuang melalui sekolah, melalui studi, apalagi zaman sekarang pandemi, mereka harus belajar dari rumah dengan segala konsekuensi, dengan segala kebosanan yang mereka hadapi, yang kadang-kadang itu bisa membuat jatuh. Tapi nasihat orang tua ini tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Menjadi nasihat firman Tuhan lewat Hagai untuk umat Tuhan pada waktu itu. Dan juga menjadi nasihat umat Tuhan, jemaat Tuhan, termasuk ibu bapa dan juga saya di zaman sekarang ini. Memprioritaskan Tuhan. Sekalipun harus berjuang untuk itu. Berjuang mengalahkan ego, berjuang mengalahkan situasi dan kondisi, berjuang mengalahkan pikiran-pikiran mengikuti perkembangan zaman. Tuhan harus diprioritaskan. Bapak Ibu Saudaraku,
usia GPIB tahun ini sudah lanjut usia, sudah lansia, 72 tahun ini. Warga GPIB dalam pelayanan bersama sudah menginjakkan kaki di usia yang sangat lanjut, ya, bukan usia yang muda. Baik orang muda maupun sampai kepada orang tua, termasuk jemaat GPIB Bethel Bandung. Di usia yang sudah lanjut ini, usia GPIB 72 tahun, lewat firman Tuhan di hari ini kita diajak untuk mari kita beri makna pada hidup yang Tuhan masih percayakan hingga hari ini. Mari kita maknai perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan kita lakoni di usia GPIB ke-72 tahun ini. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun di tengah persekutuan jemaat, dimanapun kita berada. Apapun situasi kondisi dunia, bahkan kondisi keluarga dan pribadi kita, dimanapun kita ditempatkan, mari maknai kehadiran kita, bahwa kehadiran kita bukan sebuah kebetulan, bahwa kehadiran kita bukan hanya sekedar kita hadir tapi tanpa makna, tapi kehadiran kita di sebuah tempat, di suatu tempat, dalam peran apapun kita di sana, Tuhan menginginkan supaya tetap relasi dengan Tuhan terbangun, relasi dengan sesama tercipta. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari maknai hidup kita melalui dengan tuntunan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Apapun alasannya, apapun alasanmu, ya. Artinya jangan satupun dijadikan alasan untuk tetap saya memprioritaskan Tuhan. Apapun kondisi kita, tetaplah nomor satukan Tuhan, bukan diri sendiri. Dan ingat, Tuhan memperhatikan dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang tidak berkesudahan buat setiap mereka yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, dan juga persekutuan umat. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan tidak saja memberkati kita dengan segala kelimpahan, dengan segala kesukacitaan, dengan segala kecukupan dalam hidup. Tetapi berkat-berkat Tuhan itu juga selalu tercurah, selalu tersedia di saat-saat yang sangat tidak menguntungkan sekalipun. Berkat Tuhan itu selalu disiapkan di saat-saat yang tidak mengenakan, di saat-saat yang menyesakan sekalipun. Selalu ada berkat Tuhan yang tersedia untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini bukan saja berarti saya memelihara hubungan saya dengan Tuhan, bukan saja membuat iman saya semakin kuat dan kokoh menghadapi tantangan zaman, tetapi relasi saya, relasi kita dengan sesama akan terjaga. Karena itu, lewat hubungan yang benar dengan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, kemudian relasi kita dengan sesama baik, terjaga, terpelihara, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dan mengerjakan itu dalam diri kita, sehingga damai mungkin yang bisa hilang, sukacita yang hilang karena situasi dan kondisi bisa kemudian dihadirkan lagi dalam diri kita pribadi, dalam keluarga kita, dan juga dalam kehidupan persekutuan jemaat di mana kita Tuhan hadirkan. Selamat menjalani usia ke-72 tahun bagi semua warga GPIB dimanapun berada. Lebih khusus umat Tuhan yang ada di GPIB Bethel Bandung. Selamat memaknai hidup dalam perjalanan usia sebagai pribadi maupun di tengah persekutuan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kalau kembali di hari ini, di hari Minggu ini, kami sebagai warga GPIB, Tuhan tambahkan 1 tahun usia pelayanan menjadi 72 tahun. Jatuh bangun Tuhan hadirkan kami di bumi tercinta Indonesia ini dengan segala konsekuensi, dengan segala suka duka,
jatuh bangun dengan segala pergumulan, dengan segala tangisan dan juga dengan segala rasa sukacita. Tuhan hadirkan kami bukan tanpa tujuan. Tuhan hadirkan kami untuk menjadi pribadi yang terus memberi makna pada setiap aktivitas dan juga kehadiran kami dimanapun berada. Kami mensyukuri itu sebagai bagian dari GPIB secara keseluruhan. Warga Jemaat Betel Bandung, baik yang bergereja saat ini di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah kami boleh terus memaknai kehidupan kami di tengah suka duka, di tengah pergumulan dan perjuangan hidup. Engkaulah yang tetap kami utamakan dan prioritaskan. Dan biarlah kami boleh meyakini bahwa berkat kami tidak pernah tersimpan ketika kami menomorsatukan Engkau. Ketika kami terus mengulurkan tangan kami untuk melihat orang lain, Engkau punya berkat luar biasa dihadirkan buat kami. Bahkan di depan berkat Tuhan tersedia dan terjamin buat kami. Biarlah firman ini menjadi nyata dalam kehidupan pribadi yang mendengarkan, yang beribadah, siapapun itu, Jemaat Betel maupun semua yang berkenan mengikuti link ini dan beribadah bersama melalui saluran ini. Tuhan berkati mereka. Bapa yang baik, hamba menyerahkan Jemaat Betel Bandung yang bergumul dengan sakit. Tuhan menolong, menyertai, memulihkan dengan iman, dengan kuasa-Mu, supaya mereka boleh sembuh dan disembuhkan untuk kembali melakukan aktivitas mereka. Jemaat-Mu yang bergumul dengan anak-anak, suami, istri, orang tua, masa depan, kekasih, pekerjaan, pasangan hidup, apapun pergumulan mereka, bahkan dengan duka. Hadirlah ya Tuhan, mendampingi mereka, kuatkan, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih izinkan mereka alami. Biarlah dalam suka maupun duka, mereka tetap mengutamakan Engkau. Hamba menyerahkan pelayanan dan penata layanan 1 pekan ke depan. Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Biarlah kami boleh tetap bergandeng tangan, bersatu hati, terus menopang, saling menopang, mendukung di dalam pelayanan ini. Siapapun kami, apapun peran kami, supaya pelayanan yang adalah milik Tuhan ini boleh menjadi bagian yang utuh, yang tidak pernah terpisahkan, yang tetap menjadi berkat bagi pribadi, rumah tangga, bahkan di tengah persekutuan kami ketika kami Tuhan hadirkan di tengah masyarakat luas. Menyatukan hati untuk seluruh aktivitas pelayanan sepanjang minggu ke depan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami sepakat berdoa untuk bangsa negara kami. Ya Tuhan, Engkau perhatikan dan Engkau lihat segala daya upaya pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil para Menteri, dan juga pemimpin di provinsi bahkan sampai di daerah. Ya Tuhan, Engkau melihat dan memperhatikan, Engkau kuatkan, Engkau berikan mereka hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik untuk keberlangsungan bangsa ini. Kami menyerahkan semua orang yang mungkin juga berupaya untuk menghancurkan bangsa ini dengan segala alasan mereka. Kami percaya mereka diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan melihat mereka dan Tuhan punya kuasa untuk menghalangi segala bentuk upaya usaha yang tidak baik untuk memajukan bangsa ini. Siapapun mereka, kami percaya Tuhan melihat dan memperhatikan dan Tuhan bertindak atas mereka. Berdoa buat anak-anak Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun denominasinya, biar Tuhan menolong menyertai kehadiran gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat yang tidak pernah putus dan berkesudahan, mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi lingkungan bahkan bagi alam semesta. Bapa yang baik, kami berdoa untuk majelis sinode, berkati kepemimpinan majelis sinode, rencana untuk persidangan tahunan, Tuhan menolong menyertai dan memberkati. Berdoa untuk musyawarah pelayanan yang ada di 26 provinsi, khususnya yang ada di Mupel Jabar 1. Jemaat-jemaat yang ada Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus. Dunia di depan kami yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Ada begitu banyak pergumulan. Kami percaya dan kami mau mempercayakan kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami yang kami tahu bahwa Engkau ada menyertai dan menguatkan, memampukan kami melewati hari-hari esok. Terima kasih ya Allah, kami persembahkan hari ini, kami persembahkan 1 pekan kerja kami ke depan, siapapun kami, Tuhan beserta dengan kami, dan biarlah seluruh karya layan kami berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Presbiter bertugas, semua yang bertugas dalam ibadah di hari Minggu ini, tim online, pemusik, pemandu lagu,
semua mereka yang ambil bagian melalui ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, suatu persembahan kepada Allah hendaknya tidak diberikan dalam pengharapan akan beroleh ganjaran atau berkat semata. Kita memberi persembahan oleh karena iman, kasih, dan rasa syukur. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah, terutama oleh karena besar kemurahan Allah yang telah memberikan Sang Putra, yakni Yesus Kristus, sebagai kurban penebusan dosa bagi umat manusia. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Tuhan melihat niat dan kesadaran seseorang lebih dari penampilannya. Tuhan menginginkan suatu kesungguhan dalam beribadah. Itulah sumber berkat dari Tuhan kepada seluruh umatnya. Marilah berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita. Gita Bakti 270, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.